Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang seni teater modern. Jadi, yang pertama yaitu pengertian dari seni teater modern adalah gaya teater yang muncul dari hiruk-pikuk kehidupan metropolitan di bawah pengaruh ide-ide barat. Cerita yang dipentaskan didasarkan pada karya sastra atau kejadian kehidupan nyata. Para pemain harus meminimalkan improvisasi untuk membangun cerita standar yang akan tetap konsisten meskipun pertunjukan diulang berkali-kali. Dalam teater modern, fungsi sutradara sangat penting karena ia adalah figur utama yang memiliki otoritas tunggal atas penafsiran naskah cerita yang ingin ia sampaikan dan tawarkan kepada penonton. Ada pula contoh seni teater modern yaitu drama, teater, sinetron, dan sinema. Dan ada beberapa ciri-ciri teater modern yaitu A. Panggung tertata rapi dengan jenis peralatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan teater tradisional. Yang B. Umumnya pementasan teater modern dilaksanakan di sebuah gedung tertutup. Yang C. Terdapat pengaturan akan jalur cerita yang dipentaskan. Yang D. Jumlah peserta lebih banyak dibandingkan dengan teater tradisional. Yang E. Tidak banyak interaksi yang dilakukan antara penonton dengan pemain. Berikut yang kedua yaitu unsur-unsur seni teater modern. Unsur-unsur yang terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi dua, yaitu unsur internal dan unsur eksternal teater. Unsur eksternal adalah unsur yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah pementasan. Adapun unsur inti yaitu yang pertama, naskah atau skenario, yaitu berisi dialog atau kisah yang akan dipentaskan dan yang akan diperankan oleh seseorang. Yang kedua yaitu pemeran, adalah seseorang yang memainkan peran seorang tokoh yang terdapat dalam naskah. Yang ketiga yaitu sutradara, adalah orang yang memimpin atau mengatur pembuatan atau pementasan. Yang keempat, properti adalah sebuah perlengkapan yang diperlukan dalam pementasan teater seperti kursi, meja, hiasan ruang, dekorasi, dan sebagainya. Yang kelima, penonton. Penonton merupakan salah satu aspek penting dalam teater. Penonton teater merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa teater. Dalam perkembangan seni teater di Indonesia ada beberapa sejarah nih, yaitu perkembangan teater modern bermula dari sastra atau naskah tertulis. Naskah di Indonesia pertama adalah Bebasari, yaitu karya Rustam Effendi, seorang sastrawan dan tokoh politik yang terbit pada tahun 1926. Kemudian muncul naskah-naskah drama berikutnya yang ditulis sastrawan Sanusi Pane, yaitu Air Langga pada tahun 1929, Kertajaya 1932, dan Satya Kalaning Majapahit tahun 1933. Ada pula Muhammad Yamin juga mengeluarkan beberapa naskah drama, yaitu seperti Kalau Dewi Tara Sudah Berkata, yaitu tahun 1932, dan Ken Arok 1934. Dan berikut adalah konsep dalam seni teater modern. Yang pertama adalah konsep tata panggung. Panggung adalah tempat para aktor memperagakan lakon drama sebagai area pertunjukan biasanya. Panggung dibuat sedikit lebih tinggi daripada lantai, sering pula lebih tinggi daripada tempat duduk penonton agar penonton yang paling jauh masih dapat melihat dan menyaksikan pertunjukan teater tersebut dengan jelas. Tata panggung adalah keadaan panggung yang dibutuhkan untuk pemain teater. Petugas yang menata panggung disebut penata panggung. Penata panggung biasanya terdiri atas beberapa orang atau tim supaya dapat mengubah keadaan panggung dengan cepat. Ada beberapa jenis panggung. Yang pertama adalah pentas konvensional.
konvensional atau proscenium, yaitu bentuk panggung yang menggunakan batas depan. Yang kedua adalah pentas arena, yaitu pentas yang tidak berbentuk panggung tetapi sejajar dan dekat dengan penonton. Yang kedua adalah konsep tata iringan atau musik. Dalam pertunjukan teater, musik tidak dapat dihilangkan karena sudah seperti sebuah kesatuan. Dalam pertunjukan teater, cerita maupun karakter dari para pemeran didukung oleh tata musik yang sesuai sehingga jika dihilangkan akan menimbulkan perasaan hambar. Yang ketiga yaitu konsep pemilihan naskah. Naskah teater adalah cerita atau drama yang ditulis dalam bentuk percakapan. Skenario mencakup nama-nama karakter cerita seperti dialog yang diucapkan oleh mereka dan keadaan panggung yang diperlukan. Sebuah naskah teater berbeda dari cerita pendek atau novel dalam hal bentuk dan komposisi. Dalam membuat naskah, perlu diperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut. Yang A. Pemilihan materi. Pemilihan materi amat penting dalam pertunjukan teater, seperti harus disesuaikan dengan tema yang diangkat dalam pertunjukan. Jika temanya kehidupan masa sekarang, naskah ceritanya seperti modern atau kontemporer. Yang B. Menentukan tema dan premis. Tema adalah keseluruhan cerita dan peristiwa yang dijadikan dasar lakon, sedangkan premis adalah ide awal dan emosi awal yang dirumuskan secara singkat yang dijadikan sebagai ide dasar. Keduanya hampir sama, tetapi yang perlu lebih didahulukan adalah tema. Yang C. Menyusunan watak. Setelah menentukan tema, selanjutnya adalah menentukan watak pemain. Menentukan watak didasarkan pada tema dan tokoh yang dipilih berdasarkan premis yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah yang keempat, konsep pemain. Orang yang memerankan cerita disebut sebagai pemain. Jumlah aktor yang dibutuhkan dalam teater ditentukan oleh jumlah karakter dalam naskah. Dalam sebuah skenario teater ada berbagai peran, yaitu protagonis adalah peran utama yang merupakan pusat atau sentral dari cerita. Yang kedua adalah antagonis, adalah peran lawan karena dia seringkali menjadi musuh yang menyebabkan konflik itu terjadi. Yang ketiga adalah deuteragonis, adalah tokoh lain yang berada di pihak tokoh protagonis. Yang keempat adalah tritagonis, adalah peran penengah yang bertugas menjadi pendamai atau perantara protagonis dan antagonis. Yang kelima adalah foil, yaitu peran yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik yang terjadi, tetapi ia diperlukan guna menyelesaikan cerita. Yang keenam, utility, yaitu peran pembantu atau sebagai tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita dan kesinambungan dramatik. Yang kelima adalah konsep tata lampu. Susunan cahaya di atas panggung dikenal dengan istilah lighting. Tata letak panggung dan pencahayaan terkait erat. Pencahayaan di panggung harus dimodifikasi untuk mencerminkan status panggung saat ini. Semuanya perlu disesuaikan, baik itu di rumah orang kaya maupun rumah orang miskin. Demikian pula waktu terjadinya, apakah pagi, siang, atau malam adalah penting. Yang selanjutnya adalah yang keenam, konsep tata rias dan busana. Hal-hal yang diperlukan atau diperhatikan dan dipahamkan kepada siswa dalam praktik desain busana meliputi teknik membuat pola, teknik memotong, dan teknik menjahit. Agar tidak boros bahan, konsep rias dibuat beberapa sketsa di atas kertas. Begitu juga desain busana. Polanya dibuat dengan menggunakan kertas. Setelah dianggap cocok dengan ide, baru menggunakan bahan yang sebenarnya. Proses perwujudan konsep rias dan busana sangat membutuhkan referensi dan orientasi. Yang ketujuh yaitu konsep properti. Dalam seni pementasan, propertis memiliki arti yang sama tidak hanya dalam teater tetapi di pementasan, tari, juga drama. Semua digunakan untuk menunjang pementasan sebuah seni pertunjukan. Properti di dalam seni teater memiliki arti, yaitu sebuah benda mati yang digunakan di atas panggung untuk membantu
mengatur atau setting cerita. Biasanya properti yang digunakan seperti meja, kursi, pintu, makanan, lampu, dan perabotan rumah tangga lainnya. Yang kedelapan adalah konsep sutradara. Sutradara adalah orang yang bertugas menafsirkan naskah dan mengaktualisasikannya ke dalam bentuk seni garap teater secara utuh. Dari persinggungannya dengan naskah yang memunculkan interpretasi sampai mengaktualisasikannya ke dalam seni pertunjukan. Adapun tugas sutradara yaitu memilih pemain atau casting. Pemain meliputi casting to type, casting by ability, dan anti-type casting. Yang kedua adalah mengadakan latihan rutin meliputi oleh vokal, olah tubuh, olah pikir, membaca dan menafsirkan naskah serta mengatur blocking pemain di atas panggung. Yang ketiga adalah membuat gambaran tentang tata teknik pentas meliputi tata ruang panggung, tata lampu, tata musik, tata rias, dan tata busana. Yang keempat yaitu menguatkan dan melemahkan scan meliputi pembuatan adegan dalam pembabakan. Yang kesembilan yaitu konsep penonton. Tujuan terakhir suatu pementasan lakon adalah penonton. Respon penonton atas lakon akan menjadi suatu respon melingkar antara penonton dengan pementasan. Banyak sutradara yang kurang memperhatikan penonton dan menganggapnya sebagai kelompok konsumsi yang bisa menerima begitu saja apa yang disuguhkan, sehingga jika terjadi sesuatu kegagalan dalam pementasan, penonton dianggap sebagai penyebabnya karena mereka tidak mengerti atau kurang terdidik untuk memahami sebuah pementasan. Penjelasan yang berikutnya adalah teknik pementasan seni teater. Yang pertama adalah teknik tata panggung. Cara pemain masuk dan keluar dari panggung harus diubah. Keluar dan masuknya pemain ke panggung pertunjukan memainkan peran penting. Strategi ini dapat membantu membuat pertunjukan teater lebih mengalir dan sesuai dengan kisah yang ingin Anda ceritakan. Pemain dapat masuk dan keluar panggung dari sayap kiri atau kanan panggung dalam pertunjukan teater, tetapi mereka juga dapat masuk bawah. Beberapa pertunjukan menampilkan penampil yang diturunkan ke panggung dari atas. Di dunia sekarang ini, teknologi dapat digunakan untuk berhenti dan memasuki panggung. Demikian pula, metode masuk dan keluar properti harus direncanakan dengan baik. Yang selanjutnya adalah teknik iringan atau musik. Teknik iringan atau musik pada pertunjukan teater pada dasarnya berfungsi sebagai penguat sebuah cerita yang terdapat pada naskah. Namun pada kenyataannya, musik pada teater bisa berfungsi lebih dan berperan sangat penting. Pada perkembangannya, menurut Harry Roysley, peranan musik sebagai ilustrasi pada pertunjukan teater mengalami perkembangan yang pesat dilihat dari komposisi, peran, fungsi, dan tujuannya. Berikut ada juga peranan musik dalam sebuah teater, yaitu yang pertama sebagai ornamen, yaitu sebagai hiasan pada tiap-tiap adegan yang disisipi oleh musik. Yang kedua adalah penjelas adegan. Musik juga berperan sebagai penjelas adegan yang memberikan suasana terhadap adegan-adegan yang dimainkan. Yang ketiga adalah sebagai ilustrasi. Terdapat beberapa kebutuhan, misalnya menggambarkan suasana kedaerahan Sunda dengan memainkan melodi yang menggunakan laras balok atau salendro dengan nuansa Sunda. Yang berikutnya adalah teknik tata lampu. Penataan pencahayaan disebut sebagai strategi pencahayaan. Untuk mengkomunikasikan emosi pemain, setiap tempat mungkin memerlukan strategi pencahayaan yang berbeda. Sementara pemain dapat menciptakan suasana, pencahayaannya dapat menciptakan suasana bahkan ketika tidak ada kata yang diucapkan. Tahap pertama dalam proses desain pencahayaan adalah riset produksi. Aspek pencahayaan yang paling penting adalah untuk menjaga aktor keluar dari bayangan-bayangan dan jauh dari penonton. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.